dunia ini sangat luas. Apabila kamu masih berjalan di hari ini dengan kondisi di SMP, ya kamu akan menjadi korban bullying yang tidak akan berkembang gitu loh. Dan menurutku aku setuju bullying itu harus ada di sekolah gitu. Kenapa? Karena untuk menyaring orang-orang nggak teli. Kapan iki mari? Nanti suwe lho. Ojo kapan rabi? Ojo wis suwe lho. Kator kan ya diopo ya? Lipsimu lho marekno. Selamat datang di Podcast Exit. Podcast Exit. Masa lalu milik kita. Sama Jamir sama Raja. Dan saya Bian Brillianter. Kita kembali lagi di Podcast Exit. Yo. Wow. Episode hari Senin teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman yang melaksanakan. Yo. Gitu. Ini adalah hari pertama. Itu pertama wis tayang. Hari pertama kita syuting dalam keadaan puasa. Oh. Ojo dipotong-potong. Iya. Wah, puasa. Solale. Biar tapi seneng kan ya bar takjil biar. Bar takjil lah deh. Anjing tuku apa? Siapa kuat dia dapat. Oh iya kon kuat ae ada li gak poso dinoan. Ya kan? Iya kan? Ren kasih tahu Ren. Inna hama sabirin. Wong Katolik belajar sabar lah apa ya. Seperti biasa teman-teman, terima kasih sudah terus support Podcast Exit. Dan dalam beberapa bulan ke depan kita akan menuju ke kampus-kampus nih teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi kuliah mendengarkan ini, ada baiknya DM Mas usaha teko nang kampusku Mas. Bener, Nah, entah UNER, ITS atau apa, kita akan ada nanti mencari jati diri. Loh, temannya sama ngerosting dekan. Wah. Merosting nominal UKT. Coba teman-teman kirim ke DM-mu ya. Kira-kira kampus endi sing cocok kita datengin. Boleh itu. Sing anak bullyingnya mungkin. Boleh kita bahas bullying juga. Kita obrolin tuh gimana kinerja bullying dan gimana cara memutusnya. Itu. Nanti kita pikirkan lah. Asik. Berbayar nggak? Enggak lah. Enggak lah ya. Enggak lah ya. Nah, berhubung nggak berbayar, kampus mana yang kira-kira crowdnya dapet nih? Nah, gitu. sing rame lah. Ya, sing kira-kira 200 lah. Ya. Cukup ya itu ya. Cukup lah 200 lah. Wis rame iku nek misale takok kabeh entek itu episode wis. Siapa yang mau tanya angkat tangan kabeh. Iya, lu kok sumpah kabeh ternyata. Iya. Ternyata kita emang nang rehabilitasi. Astagfirullahaladzim. Ya kan kita datang ke sana, kita yang direhab. Awakmu rada nyeret apa iki? Ya mari buka. Lonjakan gula. Jadi karena di podcast, jadi kudu langsung manis ngono lho. Iya Nek ngomong enggak sepiro. Cuman kedukuran ngantuk asu. Lah dia buka langsung iki narkoba halal iki. Iki mau. Iya. Tapi efeknya yo gitu ya. Mendadak bodoh. Karena nikotin kan. Nikotin. Langsung dihantam deng gliyeng untuk beberapa second tuh narkoba halal. Karena tubuhmu diistirahatkan. Banyak omong, langsung kita ke beberapa pertanyaan. Kemana ini? Yang sudah di college oleh tim kreatif dari Podcast Exit. Kebetulan ada 2567 pertanyaan. Mau yang kayak apa? Enggak, ini banyak serius. Dari sisi cowok lah, cowok. Cocok ini, Mas sudah dapat aku. Mas Bir, sebut nama aku gak apa-apa Mas. Los. Tuh, siaket ya. Langsung aja Mas. Aku ini cowok. Aku ini apakah termasuk ada kelainan? Dia tako. Aku ini kelainan apa gak sih? Aku sering cerita-cerita dan curhat-curhat dengan diriku sendiri. Gitu. Jadi aku cerita
seolah-olah aku membayangkan ada orang di sebelahku atau di depanku, dan itu lumayan sering aku lakukan. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi ngobrol, ya Pol. Oh iya, jadi kombut ambek dirinya sendiri ngono lho. Oh iya Mas, aku umur 30 tahunan. Aku baru sadar aku seperti itu karena aku tipe orang yang gak bisa ngobrol dengan orang tua. Betul. Dan aku juga menjadi tempat curhatnya teman-teman lah gampangnya. Aku mau cerita sama siapa, sama teman dekat. Teman-teman dekatku ya ceritanya sama aku. Jadi aku kate cerita neng Firza. Aku mau cerita ke Firza. Tapi Firza ceritanya neng aku. Masa aku ceritanya neng Firza, maksudnya dia gitu loh. Terus dia merasa bahwa dia sampai tahu kartu as semua orang gitu. Saking seringnya jadi tempat curhat gitu. Masa iya tak tambahin masalah. Masa iya kamu curhat ke aku tak tambahin masalahku gitu. Karena aku sudah terlalu sering menjadi pendengar gitu kan. Nah, terus mau cerita ke siapa? Ya sama teman-teman biasa ya gak enak. Teman yang level kedekatannya gak seberapa, ya kan? Kita mau curhat itu gak enak gitu loh, ngerti gak sih? Ini nyebar apa enggak? Bakal ngasih masukan yang pas atau enggak? Dan kebanyakan ketika curhat ke teman-teman yang biasa itu balasannya alah kon enak gitu. Alah masih enak kamu gitu. Aku loh gitu. Nah ini ada kata-kata jorok ya, nggak boleh baca. Aku juga pengen gitu loh cerita, tapi ya didengerin juga gitu. Gimana ya? Itu apakah kau ada kelainan ya? Nah kadang aku ngiri, Mas. Kenapa setiap kali aku cerita, siapa aja dapat perlakuan yang sama kayak aku? Iki menerjemahkan ya lur ya. Nah, ayo, iki loh. Ayo, paragraf kedua loh. Kadang aku iri Mas, kenapa kalau aku cerita dengan siapa saja nggak bisa mendapat perlakuan yang sama seperti pas aku memperlakukan teman-temanku waktu cerita ke aku. Iya apa itu maksudnya? Lah, ya kan jelas. Kadang aku tuh iri. Kenapa? Kalau aku cerita ke siapapun, dia cerita ke siapapun, itu tidak mendapatkan perlakuan seperti teman-temannya waktu cerita ke dia. Oh, mudah. Ngono gak paham. Iki bahasa Jawa masalah ya, aku bingung. Ini bukan aku bermaksud meminta timbal balik teman-temanku yang sering cerita ke aku ya Mas. Cuman sekedar bertanya aja, kenapa gitu loh. Terima kasih Mas gawe acara podcast ini. Untuk acara podcast ini semoga bisa dibalas di konten. Sehat selalu Mas B, Mas Fir. Salam dari Ultras Buntu Semarang. Suwun. Wih, Semarang. Tangan iki sing jogo lang 1000 iki ngawur ae kon. Sinte lumpia. Iya, nek pas Semarang lawan Persebaya tuh tuker lumpia. Tuker jersey. Tuker lumpia. Tuker lumpia ngene kan tangane ngene. Lumpia Semarang enak, lumpia GBT PN nih walat ya. Wajur Pak Kanebo, Pak. Iya. Mungkin juga terjadi di kita kali ya. Hari iki ya. Cerita dengan diri sendiri. Merefleksikan diri. Tapi selagi memang itu bisa membuat kamu menemukan jalan keluar, menurutku ya nggak apa-apa gitu, nggak harus ada timbal balik gitu. Yang menjadi permasalahan di sini berarti awakmu mempunyai krisis kepercayaan atau trust issue terhadap teman-temanmu sendiri. Nah ini yang harus cari teman yang sefrekuensi sama kamu, seperjuangan apa podo ini lah sampai nyel gini loh. Sehingga bukan berarti ketika orang lain bercerita tentang kesedihan terus besok kamu bercerita tentang kesedihanmu jadi nambahi beban dia. Enggak. Podo ke awakmu, wong liya mbok ceritani itu belum tentu jadi beban untuk hidupnya. Jadi gak apa-apa, cerita aja kalau memang menurutmu itu penting. Tapi kalau misalnya kamu sudah punya cara untuk merefleksikan sebuah masalah dengan berbicara terhadap diri sendiri, karena jawabannya kadang muncul kadang enggak kan, gitu kan, ya kan. Nah kalau itu metode, itu sudah metode yang baik gitu. Nah masalah kenapa Mas aku kok tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti saat teman-temanku cerita ke aku tak perlakukan enak, karena lawannya adalah ekspektasimu gitu. Kamu mengekspektasikan bahwa
teman-temanmu ben nyaman curhat nang kon, awakmu punya treatment nih. Tapi nek teman-temanmu tidak punya pengetahuan untuk menjadi pendengar, Ya. sehingga awakmu yang nggak nyaman, itu yang mencederai ekspektasimu menurutku. Itu. Jadi bukan kenapa ya Mas, apakah aku nggak boleh cerita? Bukan, tapi kembali lagi ke pola pikirmu, mindsetmu dulu yang ditata nih, gitu. Kalau dari aku ya. Kalau dari Mas Bian, monggo. Ya, melanjutkan dari Mas siapa ini tadi? Miftahul. Miftahul. Kon poso-poso gak ganti jeneng kon. Gak. Biasanya ganti jeneng. Enggak, Satu pertanyaannya, apakah kelainan? Tidak ya. tidak lah. Tidak. Kamu akan disebut sebagai apa yang kamu alami itu adalah kelainan jika pada waktu awakmu membayangkan seseorang yang ada di sebelah sini, tiba-tiba wonge ngomong. Gitu. Itu yang jenenge halusinasi. Tiba-tiba boleh gak curhat dengan metode seperti tadi? Boleh. Imaginary set itu boleh. Membayangkan bahwa kamu sedang ngobrol dengan seseorang itu boleh. Atau membayangkan itu dirimu sendiri dirimu sendiri boleh. Yang bahaya adalah ketika imaginary-nya itu tadi jawab beneran. Nah, gitu. iya. Lo gitu. Iya. Ada gejala schizofren. Kedua, kamu lebih nyaman ngobrol sama imaginary-mu daripada ngobrol sama orang lain. Diajak ngomong ini, Fir. Si aku repot iki. Ini. Itu bahaya. Terus kamu kesulitan untuk membedakan mana kenyataan dan mana tidak nyata. Itu Gitu. termasuk gangguan tuh. Gangguan. Contoh, ada seseorang yang secara akut menggunakan obat tidur dalam kesehariannya untuk membantu dia tidur. Jadi sehari dia minum Antimo itu 4 kaplet untuk membantu dia tidur. Terus iku selama setahun deh kayak ngono. Atau CTM atau obat tidur lainnya. Ada di titik di mana badannya ngajak tidur, otaknya ngajak tidur tapi badannya stay melek ngono lho. Jadi ndelok apa jenenge tembok keluar pori-porine, terus mari ngono keluar motone, ngono-ngono iku masalah kimia otak ya iku. Nah, iku yang bahaya ngono lho. Dipengaruhi atau dibantu oleh obat-obatan. Jadi selama itu membantu kamu, lek jarine Mas Firza, membantu menemukan jalan keluar loh. Masuk cangkeme Mas iki rek. Miftahul. Itu bagus aja gitu. Gak ada bedanya ambek lo gua ambek pancing ngono, gak ada bedanya. Iya. Gak apa-apa. Ambek awakmu guntingi bonsai, karena gak ada bedanya kan. Ambek ngumbah sepeda. Udan-udan. Sepeda 5 mbok umbah kabeh, kudu sepedamu wis gak ngurus mbok umbah kabeh. Gitu. Gak ada bedanya. Itu kegiatan yang reflektif, kegiatan yang bahasanya arek zaman now itu zen atau bahasa arek zaman saiki meditatif. Kan. Ada beberapa teman yang nyuci piring, Mas. Gitu, sambil nyuci piring. Aku seneng nyuci piring. Ono sing rada psikopat iku nyetrika. Gitu. Kegiatan yang dibenci banyak orang itu dia seneng nyetrika. Karena reflektif, meditatif kan loh, red gitu. Nah, jawabannya boleh-boleh aja, normal-normal aja. Dan ketika Mas ini merasa bahwa itu membuatmu merasa lebih baik, yo buat aku gak ada masalah gitu. Yang penting itu tadi ya catatannya ya, mulai dari aku nggak banyak, catatan tambahan sudah dijawab sama Mas Miftahul ini. Iya. Akan berkaitan dengan ekspektasimu sendiri. Oh ya, tapi bener sih bahwa dia tadi ngomong soal apa jenenge nggak gampang cerita sama orang tuanya. Itu faktornya kayak gitu-gitu. Jadi memang biasanya berada di lingkungan yang tidak terlalu komunikatif gitu-gitu. Dan juga apa lah dia cerita-cerita ae koyo ya Fir ya. Iki gak kanca-kancane tidak sesuai dengan ekspektasi speknya dia. Benar. Kayak anjing maksud ceritanya ngomong koyo ngene rek. Iya. Anjir, maksud cerita ning koyo ngene rek, DE ae buka cerita ning aku. Lek aku cerita ning DE, ceritaku isoke dibuka ke orang lain. Gitu-gitu sih, ada pertimbangan-pertimbangan gitu. Bukan alpa nih kayak ini. Bukan apa sing iso menentukan sapa koncoe gitu loh. Bener. Yes, follower ae gitu. Bener. Kayak iya. Kayak lho Mas Cok gak trimo kok ade
Tuntut cuk Adeli. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya semoga menjawab ya Mas ya. Sharing session ini. Dan kebetulan di Ya. hari ini kita ada DM. Ada teaser. Jadi ada teaser yang di-upload. Teaser emang? Itu ngomong, intinya aku ngomong bahwa kenapa ya kok ono seseorang yang rela mendedikasikan hidupnya untuk ngerawat MSC. Oh iya, Meninggalkan kayak kasus pekerja. Isa Bajai. Heeh. Ya gitu. Terus ada sing nyamber nih. Kayak saya diwaca jenenge gak enak. Aku biyen yo ngono min. Kerjaku wis mapan nang Risto nang Sidoarjo. Mau naik SPV tapi tahu ibuku sudah sakit-sakitan. Akhirnya aku kembali lagi ke Jombang dan kerja dengan gaji yang pas-pasan tapi ibu sehat alhamdulillah. Iya Min. Sorry ya. Dulu aku pernah curhat sudah putus Tomin. Dan sekarang aku sudah balikan lagi. Balikan tapi dengan semua rencana yang sudah aku rancang sebelumnya. Dan insya Allah akhir tahun ini aku nikah Min. Bismillah. Setelah penantian panjang yang orang tuanya mbulet ae sing areke gurung siap, akhirnya setelah kejadian kemarin bisa tergugah. Mantap. Berkat podcast exit satu masa depan manusia terselamatkan. Enggak Apa? mission complete. Ada satu laki-laki yang tidak bergaul dengan sex toys terus. Mantap. Tidak jadi cekot empi-empi aneh. Akhir tahun menikah kesampean nih guys. Februari ya. Tidak jadi cekot hembody. Ya. Langsung maju kesampean. Apa nih? Nikah. Iya. Ya tengija. Kesuwen. Ya wis lah, selamat. Selamat tapi semoga sesuai dengan rencana awal gitu. Dan apapun yang terjadi nek ngomongno tentang pernikahan enak gak enak ya awakmu pemimpin nih. Jadi awakmu yang iso membawa ini mau kemana begitu ya. Betul. Dan apa ya, alhamdulillah Mas Fit nyeneng no. Krungu berita kayak ngono. Ono gunane ya deh. Ono gunane di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Kadang kalau kita berpikir aku di agamaku sholat, mungkin puasa untuk siapa sih? Untuk kita sendiri. Iya. Untuk aku sendiri. Benar. Tapi bagaimana aku juga merasakan mengajak orang lain untuk merasakan keberkahannya ternyata lewat podcast ini. Iku malah gitu. Iki. Iki sing bagus ya goreng biyen ya nek gak salah ya. Iya. Oh iya. Top pancen Ultras Buntu Jombang iki. Top Ultras Buntu Jombang. Kayak si Jito iki penonton nak dening Jombang iki. Iya. Kayak situ. Antara iku atau penduduk Jombang ya si Jito iki wis. Ngawur, Jombang gak mek siji dong. Ono Gus Hans. Telu lah. Oke. Selanjutnya. Boleh dijawab Mas Firza? Boleh. Boleh dibacakan ini pertanyaan. Boleh. Jangan sebut nama aku Mas. Saya pria 22 tahun. Asal Sulawesi Selatan. Wih, ngeri bos. Jauh banget. Ortu saya orang Jawa yang merantau ke Sulawesi. Oh. Tapi ini rada berat men. Rada berat. Oke. Cekelan sih. Nah Mas, saya lahir dari ekonomi yang tidak miskin tapi tidak kaya. Ayahku bekerja sebagai pedagang rongsokan. Sayangnya di lingkungan tempat saya tinggal pekerjaan ini dipandang rendah karena penampilannya yang kurang rapi dan rumahnya kayak berantakan gitu ya. Nah saat SMP si anak ini dibully karena sering dipandang sebelah mata itu tadi. Dan dimanfaatkan jadi babu. Disuruh naik turun tangga lantai 3 untuk beli makanan di kantin. Bisa lebih dari 5 kali dalam sehari. Dikongkoni loh Pak. Entah karena didikan dari kecil yang mengajarkan saya untuk selalu patuh, atau karena ketakutan akan dijauhi atau dikeroyok. Jadi saya tidak pernah berani menolak. Pengalaman ini berdampak pada rasa percaya diri saya, terutama dalam berinteraksi dengan lawan jenis.
Saya ngerasa minder dan kesulitan untuk mendekati perempuan. Tapi saat SMA keadaan membaik. Saya sudah gak dibully. Dan bisa dibilang SMA adalah momen terbaik dalam hidup saya sejauh ini. Saya merasa memiliki teman-teman yang benar-benar sefrekuensi, baik dalam hal humor, film, musik, ataupun ketertarikan dalam teknologi. Selama SMA saya tidak bisa melanjutkan kuliah seperti teman-teman saya karena keterbatasan ekonomi. Sebenarnya saya mungkin bisa kuliah, tapi harus memaksakan keadaan. Intinya enggak lah, intinya langsung kerja. Akhirnya dia kerja di sebuah minimarket berwarna merah. Nah, dia mengindikasi dirinya ini introvert. Pas malah ya. Pas malah ijo. Dan pas malah iku koyo eding daerah ITS gitu. Saya terpaksa harus banyak berinteraksi dengan pelanggan dan mencapai target penjualan. Ini ya apa yo, introvert tapi kerja koyo ngene gitu. Introvert tapi kerja dengan orang yang banyak gitu. Saya memang introvert dan maunya punya 2-3 teman aja. Kayak SMA dulu. Di tempat kerja saya punya beberapa teman, tapi mungkin karena perbedaan usia dan minat saya jadi gak sefrekuensi. Kebanyakan dari mereka adalah pemuja iPhone dan mengikuti standar TikTok. Nah, kadang melihat teman saya SMA berkumpul lewat Instagram, WA Story itu ngerasa loro hati karena anjir, coba aku gak sibuk kerja gitu. Pasti aku masih bisa kumpul tuh sama mereka. Sekarang aku gak ada apa-apanya, aku gak dianggap gitu. Nah, di rumah aku tuh sering stres sama kerjaan, sering dapat pertanyaan basa-basi dari orang tua, tapi anjir lapo sih gitu. Nah, kadang lek shift pulang pagi itu rasanya ngantuk, tapi lek shift malam angel turu. Ya dilema-dilema gitulah. Secara finansial terbebani, gaji sedikit di atas UMR, tapi saya harus memberikan 50% ya kepada orang tua. Yang dimana saya juga harus nabung sendiri, karena saya ngerasa kalau nabung sendiri lebih semangat ngelihat saldo tambah terus. Tetapi orang tua saya maunya nabung di dia. Pengennya nabung ning wong tua gitu. Ya akhirnya dia gak berani untuk mulai. Intinya dia gak berani untuk mulai kehidupan bersama lawan jenis ya. Karena dia juga takut bahwa keadaannya sekarang itu menimpa anak-anaknya kelak. Atau efek pembulian waktu SMP, sehingga aku gak pede ngobrol sama cewek, gak berani natap mata gitu. Jadi pertanyaannya, faktor kesepian saya apakah karena saya sadar menutup diri karena introvert, atau karena jiwa saya stuck di SMA yang membahagiakan itu? Sehingga saya ngerasa tidak ada lagi teman yang saya frekuensi. Itu aja mas, maaf kalau kurang nyambung. Ini aja udah dibantu AI untuk ngeringkas. Saking pusing dia. Iya. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Oke. Efek bullying sebenarnya menjadi menyeramkan saat itu sudah terjadi. Tapi saat terjadi ya sudah, sebenarnya kita bisa-bisa aja untuk menjalani semuanya berkaitan dengan masalah-masalah kehidupan. Itu akan sangat berat saat kita tidak bisa keluar dari sana. Nah, pertanyaannya ini, apakah kamu masih terkurung dalam bullying atau kamu yang menutup diri? Pertanyaannya itu sebenarnya gitu loh. Saat kamu sadar bahwa kamu dibully, reaksimu kan menutup diri sepertinya. Gitu kan. Nah, yang menjadi petaka adalah kamu menutup diri sampai detik ini gitu. Itu yang membuat kamu mengalami kesulitan dalam berbaur, tidak bisa move on atas sesuatu yang memang sudah berubah gitu. Nah, menurutku di usia 22 tahun memang tidak sebaiknya seorang pemuda, ini aku ngomong normal ya, nanti berkaitan ke kamu ya. Tidak secara umum tidak ada seorang pemuda yang menutup diri. Justru di 22 tahun itu saat eksplorasi dimulai menurutku gitu. Akan banyak kesalahan yang kamu ambil saat kamu menutup diri. Kamu tidak akan sedikit melakukan kesalahan, sehingga kamu sedikit belajar karena kamu tidak tahu mana yang benar gitu. Coba-cobanya justru dimulai sekarang. Makanya jangan menutup diri. Jangan anggap semua orang itu seperti teman-temanmu di SMP. Buktinya setelah fase SMP masuk SMA, kamu menemukan kebahagiaan gitu. Let's say seperti tadi di tempat kerja kamu bercerita bahwasanya
perbedaan usia iki wong-wong iki terlalu memuja iPhone. Nah, justru itu adalah pelajaran yang sangat luar biasa kalau mau membuka diri ya. Bagaimana sebagian orang bisa memuja iPhone, tanpa iPhone kepercayaan dirinya nggak utuh dan segala macam gitu. Jadi di usia 22 tahun gejolak kepala itu tidak seharusnya keluar untuk menjadi kericuhan di tongkrongan ya Pak maksudnya ya. Paham gak sih? Aku 22 tahun juga berisik, banyak gak cocoknya sama orang, tapi aku mencoba menyesuaikan. Oh oke, dia suka iPhone, aku suka Android, tapi kita di satu pekerjaan yang sama. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang gimana pekerjaan kita lebih efektif gimana nih. Nah itu yang dimulai. Jangan sampai ada perbedaan yang muncul di kepala, kamu keluarkan menjadi sebuah sikap yang dimana akhirnya kamu tidak punya kesempatan untuk sharing bersama orang lain. Dunia ini sangat luas. Apabila kamu masih berjalan di hari ini dengan kondisi di SMP, ya kamu akan menjadi korban bullying yang tidak akan berkembang gitu loh. Dan menurutku aku setuju bullying itu harus ada di sekolah gitu. Kenapa? Karena untuk menyaring orang-orang nggak teli. Let's say kenapa korban bullying itu biasanya simple kok, tidak punya teman, itu doang. Makanya dibully. Karena pembuli itu juga mikir, ini anak kalau tak bully, koncoy akeh sing gak terima, aku mati. Makanya milih titik terlemah. Nah, menjadi manusia bagaimana kita tidak harus ada di titik terlemah. Ini kalau kamu sudah ngerti ya, karena kamu sudah bisa bercerita tentang bullyingmu. Jadi itu ya umumnya ya. Mungkin yang kurang tepat dari kamu melakukan hidup sekarang adalah kamu terlalu menutup diri, terlalu berpuas diri dengan apapun, sehingga ketika ada perbedaan sedikit kamu cenderung tidak mempunyai rasa tertarik untuk mempelajarinya, justru malah pengennya balik ke beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, masalah orang tua emang benar sih. Aku juga dulu gitu diajari untuk ngalah haile, iku engko anake wong sugih, segala macam bla bla bla. Akhirnya kita terpaksa ngalah, akhirnya kita menjadi korban paling enak untuk pembuli gitu. Cuman karena hidup aku menyadari bahwasanya ketika aku terkena satu resiko dan aku harus menghadapinya sampai tuntas, ternyata omongan ibu bapakku tidak seharusnya aku turut gitu. Kenapa? Karena resiko bisa tak hadapi sendiri tanpa mereka gitu. Nah, dimana saat aku mulai menyadari bahwa hidupku adalah pilihanku, hidupku adalah kendaliku, aku lebih confidence untuk menjalani apapun itu. Aku dibully, aku berani untuk bertarung dengan mereka. Dikeroyok pun hari ini nggak apa-apa. Yang penting nggak mati. Besok tak ulangi lagi untuk masuk ke sarang buaya tersebut gitu. Itu kalau aku ya gitu. Kenapa? Karena aku tidak mau menjadi sasaran empuk para pembuli. Sebagai manusia aku tidak mau ada di kasta paling bawah, tidak punya teman, tidak bisa berbicara dengan siapa-siapa, berbicara cuma dengan teknologi. Pola seperti ini sama dengan ditarik garis ini freak, FREAK, freak sudah gitu. Nah, orang yang freak secara penguasaan teknologi biasanya sangat luar biasa karena dia bekerja sendiri. Tapi saat masuk ke jenjang yang lebih membosankan, untuk memilih berpacaran akhirnya kamu merasa inferior karena kamu tidak pernah memulai atau tidak pernah memerangi sebuah dead air dalam tongkrongan. Anjay. Nah, itu tuh dead air tuh bisa ditabrak, tapi banyak orang bisa dinikmati loh. Gitu. Kebanyakan orang yang baru kenal itu gak kuat sampai dead air menurutku ya gitu. Gak tahu kalau dari Mas Bian, kalau aku sih cukup ya. Iya. Tapi awakmu pernah gak di kondisi suatu saat apa? Alah, dewe lah misalnya. Kamu sadar gak kadang-kadang awakmu itu ono di situasi menengan, apa malas ngobrol, ono pernah gak? Pernah. Iya kan. Nah, ya apa caranya membedakan iku kamu punya kondisi tertentu di kepalamu. Ambek kan basically menengan. Basically kamu emang orangnya diem, emang introvert gitu. Balik lagi kalau misalnya aku lagi menengan, misalnya lagi ada masalah atau apa, pasti konco-koncoku protes. Kayak awakmu. Menengan ngene rek saya kira. Kenapa? Karena aku tidak menengan. Seharusnya aku tuh alpha.
Tapi Iya. ada momen aku capek, gantianlah Konsing Alpha lah, aku tak ndelok-ndelok aja gitu. Ya. Kenapa? Karena aku pernah ada di panggung Alpha. Beda dengan seorang introvert, ketika dia diam aja ya konco-konconya gak ada, terkesan malah jadi korban bullying. Arek iki gak duwe cangkem aja nih ya. Itu yang membedakan ya menurutku ya gitu. Ya, kadang-kadang kita itu sebenarnya nggak seintrovert itu gitu kan. Bener. Tapi karena ada kondisi tertentu, terus kita akhirnya mendalami, oh ada yang namanya introvert, ekstrovert. Terus, oh aku iki orangnya introvert. Kadang-kadang yang perlu kita ketahui adalah enggak, aku depresi aja ngono. Paham ya Mas? Iya. Tapi saking berkepanjangan introvert iki. Iya, benar. Itu yang kadang-kadang kita nggak bisa bedain. Apakah kita itu memang orangnya introvert? Nah, kamu menengani itu dalam kondisi bahagia apa enggak? Soalnya introvert itu soal energi. Kita ketemu orang happy, kita ketemu orang energinya berkurang banyak, pada waktu sendirian itu bertambah banyak gitu ya. Introvert itu ngecharge pada saat sendiri dan terkuras pada saat dia ketemu sama orang. Ekstrovert kebalikannya, dia ngecharge pada saat ketemu orang dan terkuras pada saat sendirian, gak ada perkembangan, ketemu sapa gitu. Nah, orang yang dalam tanda kutip depresif ada kemungkinan besar menengan gitu loh. Dan gak banyak ngobrol dan gak pengen ketemu orang gitu. Benar. Yang tadinya dia basically adalah orang yang ekstrovert gitu, bisa aja gitu loh. Nah, Mas coba teliti dalam hati itu memangkah kamu adalah orang yang introvert? Emang benar kamu orang yang introvert atau kamu sedang di kondisi yang apa bahasanya ya, kekurangan kepercayaan diri aja gitu. Entah itu karena level atau faktor bullying, entah itu karena faktor ekonomi tadi dijelaskan, atau faktor kamu merasa bahwa kamu ditinggalkan sama teman-teman gitu. So saranku relax dulu aja. Kamu refleksikan Mas, apakah sebenarnya yang membuat kamu itu kehilangan kepercayaan diri? Aku yakin sebenarnya kamu bisa kok ngobrol sama orang-orang banyak gitu ya, ketemu, membuat jejaring baru gitu. Aku yakin kamu bisa. Tapi apa yang membuat kamu kekurangan kepercayaan diri? Apakah karena faktor bullying? Bener kata Mas Firza, tak rasa itu udah lewat. Kalau masa-masa SMP malah. Kalau masa-masa SMP. Terus masalah keuangan ya itu bisa diselesaikan dengan orang tua ya. Itu bisa diajak ngobrol lah orang tua. Tuh. Ya itu sih Mas. Dan selanjutnya adalah bahwa manusia pada akhirnya harus lepas dari konteks introvert ekstrovert itu tadi. Iya. Ada saatnya kamu harus ngumpul ambil uang, ada saatnya kamu harus menyendiri. Dan menjadi dewasa dan menjadi lelaki yang bekerja itu, kita gak bisa terus-terusan melekat pada satu hal, yaitu aku itu introvert wonge, aku itu ekstrovert wonge. Gak bisa kayak gitu. Benar. Dan kalau berbicara dengan aku ya orang yang awam, dan mungkin pengalamanku sudah membentuk aku seutuh ini ya, introvert ekstrovert tuh seperti kenyang dan lapar gitu. Posisinya di mana? Nek aku ya cuman ngono. Itu tuh spektrum dalam hidup. Di mana saat dia datang, aku yang se-ekstrovert ini juga pernah menjadi orang yang introvert satu hari dalam sebulan gitu misalnya ya. Tapi bagaimana caranya? Aku saat merasa ekstrovertku lagi muncul di hadapan teman-temanku, aku sukses bersosialisasi. Begitupun di saat aku ingin introvert sekali, aku tidak mengganggu kehangatan teman-temanku nongkrong. Maka dari itu ketika kamu tahu bahwa kamu introvert, jangan kamu terkurung dengan stigma introvert itu emang gak ketemu. Enggak, justru itu menjadi PR-mu untuk kamu kerjakan dan kamu kendalikan. Kalau kamu sadar introvert, kamu harus memulai ngobrol dengan banyak orang. Bagaimana cara nge-recharge energi yang cepat gitu. Katakanlah mobil listrik, dulu ngecasnya kan suwi banget awal-awal gitu. Tapi dengan berkembangnya zaman, semakin ngecasnya lebih pendek, semakin gunanya lebih akeh. Nah,
itulah peradaban manusia berjalan. Kalau misalnya kamu tetap seperti mobil yang keluaran pertama ngecasnya suwi, ini cepet, itu bukan introvert, bener pian, ono depresi itu, gitu. Jadi ya saranku lebih berbicara banyak terhadap diri sendiri, ambil resiko-resiko yang sangat mudah untuk kamu kendalikan dan kamu hadapi sendiri. Dari situ akan timbul kemenangan kecil, kamu lebih confidence dan lain-lain. Sepertinya kalau aku urut dari ceritamu yang sedikit ini, hidupmu dari SMP berjalan berdasarkan keputusan teman-temanmu, kamu followers, gitu. Di SMA kamu juga followers, tapi kamu punya ruang berekspresi lebih, sehingga kamu merasa utuh. Di dewasa ini kamu juga masih hidup dengan omongan wong tua, sehingga kamu tidak punya kendali sendiri. Yang dimana 3 tahap ini membuat kekecewaan. Yang pertama, kamu patuh banget sampai konco-koncomu, tapi kamu dikancani, gak ditinggal. Yang kedua, kamu patuh sampai konco-koncomu, kono oleh konco frekuensi. Yang ketiga, kamu hidup manut omongan wong tua, tapi ditinggal sampai konco-koncomu. Nah, kekecewaan di sini nih yang membuat kamu ingin menarik-narik lagi yang kemarin nih. Anjir. Ojo ditinggal nih. Iki rawan loser banget ya. Iya. Iya kan? Benar. Bapak-bapak si nganggur tuh fase ini di kamu gitu. Anjir. Ya ini mungkin kritik keras ya Mas ya, bahwa enggak bro, kamu harus bangun bro. Ini kamu lagi jalan di pinggiran jurang. Ini salah langkah dikit atau kamu meneruskan cara hidup yang kayak gini, kamu akan jatuh ke jurang loser iku mau. Benar. Kamu akan jatuh menjadi pecundang, terus menyalahkan masa lalu, menyalahkan keadaan, bahwa aku lahir dari keluarga seperti ini, aku gak bisa merubah hidupku. Aku lihat teman-temanku main, konco-koncoku SMA, tapi aku sedangkan bekerja di sini. Bro, ngalami itu bro, konco-koncoku. Aku tahu di video call pas lagi masak sego goreng, Pak. Treng. Video call teman-temanku lagi reuni kumpul di Jakarta. Jadi ono sing kerja di kantor akuntan publik, Big Four, KAP ning PwC, ono sing kerja nang Jarum, ada yang kerja di akuntan publik yang lain di EY, ono sing kerja macam-macam. Video call men, aku lagi ati celemek ngono, treng. Bro, halo. Mereka nongkrong di situasi sing lampunya redup, remang-remang, terus backsoundnya Jesse, suasananya cozy gitu. Neng TV, aku suasana breng, lagi masak aku gitu. Tapi aku happy banget Pak pada waktu itu, maksudnya percaya diri dan aku proud banget ketika teman-temanku pakai lanyard, aku pakai celemek gitu. Happy Pak aku Pak gitu. Identitas gitu. Dan memang pada waktu itu yang membangun kepercayaan diriku adalah bahwa aku kerja berdiri di kakiku sendiri gitu kan, gak minta orang gitu. Jadi pada akhirnya kepercayaan diri kita sendiri yang bangun. Lek kon kerja nang Alfamart ya apa kon bangun ya apa aja. Bedane iki. Kamu masak-masak di video call koncomu lagi reuni. Masak-masak ini kan pilihanmu. Beda halnya nek masak-masak itu kon dikongkon mbak ibumu. Wis masak ae lu kerja, gak usah kerja rono. Oke. Kon ada duit kok masak-masak kini lah duit gaya keluarga. Itu yang menjadi gak happy. Paham. Gitu. Nah ini guys, dikai gambaran ya Mas ya. Kebaca iki nek gak terjawab iki. Iya, ambil pilihan uripmu. Iya, gitu ae. Iya, ambil. Jadi pegelmu itu kan kamu pride banget, kamu happy, kamu bangga karena itu identitasmu yang kamu perjuangkan. Ngono ya Pak ya? Benar. Ya wis lah kalau gitu. Terima kasih Mas ya, semoga menjawab. Banyak gambaran teko aku biyen tadi. Semoga hidupmu bisa terbuka, terutama 22 tahun tidak seharusnya seperti ini. Pemikiran ngene iki harusnya di usia 45 50 tahun. Sing wis entek testosterone terus Pos kambling, Domino nrimo ae bojone catering. Nah, ya istilah kalau gitu. Terima kasih teman-teman. Tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.